Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Junior Nur Alfiah, NPM 1911060344, Prodi Pendidikan Biologi, penempatan PPL di SMP Negeri 28 Bandar Lampung, kelompok 93. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Langsung saja, mari kita simak penjelasan berikut ini. Klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan dan ciri yang dimiliki. Tujuannya yaitu untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. 1. Berdasarkan kesamaan dan ciri-ciri yang dimiliki. 2. Berdasarkan ciri-ciri bentuk tubuh dan organ dalam tubuh. 3. Berdasarkan ukuran tempat hidup, cara hidup, dan manfaatnya. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, bernapas, adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara berupa karbon dioksida. Yang kedua, bergerak, berarti berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh manusia. Misalnya, hewan dapat bergerak karena punya alat gerak aktif seperti kaki, sayap, atau sirip. Tumbuhan, meski tidak punya alat gerak aktif, juga dapat bergerak, hanya saja geraknya disebut gerak pasif. Ya, tumbuh dan berkembang. Contohnya seperti hewan yang kita ambil di sini kupu-kupu. Pertama, dari telur, menjadi ulat, menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu muda, hingga kupu-kupu dewasa. 4. Memerlukan nutrisi. Setiap makhluk hidup pasti memerlukan energi karena untuk beraktivitas. 5. Berkembang biak. Maksudnya, menghasilkan makhluk baru yang sama jenisnya. Makhluk hidup berkembang biak untuk memperbanyak diri agar jenis atau spesiesnya tidak mengalami kepunahan dan dapat mewariskan sifat pada keturunan. Peka terhadap rangsang merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Yang terakhir, adaptasi, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sistem klasifikasi Linnaeus merupakan klasifikasi makhluk hidup berdasarkan takson, yaitu kingdom, divisio atau filum, kelas, ordo, familia, genus, spesies. Selanjutnya, kelompok tumbuh-tumbuhan. Bryophyta merupakan tumbuhan yang tidak berpembuluh atau disebut dengan talophyta seperti lumut. Yang kedua, Peridophyta merupakan tumbuhan berpembuluh Trancheophyta yang meliputi paku-pakuan Peridophyta. Yang ketiga, Spermatophyta merupakan tumbuhan berpembuluh Trancheophyta yang meliputi tumbuhan berbiji Spermatophyta. Materi selanjutnya yaitu kelompok hewan. Ada Avertebrata dan Vertebrata. Avertebrata merupakan hewan yang tidak bertulang belakang. Contohnya Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Enchidodermata, Arthropoda. Selanjutnya, vertebrata. Vertebrata merupakan hewan yang bertulang belakang. 1. Kelompok ikan. 2. Amfibia. 3. Unggas. 4. Hewan melata. 5. Hewan menyusui.